Kemudian فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا. Mohon maaf, Sayyidah Maryam memang orang mulia, tapi semulia-mulianya Sayyidah Maryam tetap seorang manusia, bukan malaikat. Bahkan di sini kemudian disebutkan fa'aja'ahal makhad. Sayyidah Maryam merasakan sakit perut yang luar biasa. Mohon maaf bapak-bapak pasti nggak pernah merasakan sakitnya mengandung. Kita tanya ibu-ibu, bu sakit nggak bu mengandung? Luar biasa. Apalagi pas melahirkan. Ya. Pas melahirkan taruhannya nyawa. Saya pernah ngobrol, ada seseorang rumahnya di depan limus, dia punya istri, ya, ketika mengandung, kemudian dibawa ke rumah sakit, ternyata para hadirin, ya, anaknya meninggal, ibunya juga meninggal. Wah, taruhannya nyawa luar biasa. Ini sama, Sayyidah Maryam merasakan sakit perut yang luar biasa, sehingga Sayyidah Maryam mengatakan, qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiyya. Bukan hanya perutnya yang sakit, mentalnya juga. Bayangkan bagaimana ketika orang tahu Sayyidah Maryam hamil sedangkan tidak ada suami. Itu luar biasa. Kemudian Sayyidah Maryam sampai mengatakan, makanya bapak-bapak kalau punya istri ngeluh tenang Pak. Dulu Sayyidah Maryam juga sama. Bahkan di sini dikatakan keluhannya mungkin terlihat wah begitu luar biasa, saking susahnya Sayyidah Maryam. Beliau Sayyidah Maryam itu mengatakan sambil nyender di pohon kurma, sambil nyender. Kan orang kalau lagi pusing apa kadang nyender. Tapi bukan bawa nyender ya. Kadang orang lagi banyak pikiran nyender sambil ngelamun benar ya, sambil ngelam. Ini sama, Sayyidah Maryam lagi sakit perut ngerasain, kemudian nyender di pohon kurma. Kemudian sembari berkata, ya laitani mittu qabla hadza. Seandainya aku mati sebelum melahir, ya Allah mati saja. Bebannya begitu berat. Ini keluhan yang luar biasa keluar dari Sayyidah Maryam. Wa kuntu nasyan mansiyya. Dan udah nggak ada surat Maryam. Ya di sini disebutkan dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Mohon maaf kalau Sayyidah Maryam wafat pada waktu itu nggak ada Pak di Al-Quran surah Maryam. Benar nggak? Nggak ada surah Maryam. Ini keluhan daripada Sayyidah Maryam. Ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiyya. Ya Allah, kalau seandainya mati saja sebelum melahirkan dan aku menjadi seseorang yang tidak dikenang dan dilupakan. Berarti ini kan udah mengeluh yang luar biasa, merasakan sesuatu keadaan yang begitu sulit. Ada di sini yang lebih sulit daripada Sayyidah Maryam. Kemudian malaikat Jibril fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Kemudian menyeru malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril alaihi salam menyeru kepada Sayyidah Maryam dari tempat yang rendah. Dari tempat yang rendah. Apa? Alla tahzani. Wahai Maryam, jangan sedih. Jangan ngeluh. Ya, kalau bisa bapak-bapak gitu Pak, kalau istrinya lagi ngeluh, Allah tahzani, wahai istriku jangan ngeluh. Tahun ini bapak ngeluh mulu. Allah tahzani, jangan ngeluh, jangan sedih. Apa kata Allah? Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Jadi ini ternyata Sayyidah Maryam ngeluh itu karena apa Bu? Karena beliau belum makan, belum minum sama sekali. Benar kan? Kalau sekarang perempuan yang hamil dimanja sama suaminya, mau apa aja dibeliin. Malam hari, siang hari, hujan, panas. Benar kan? Sayyidah Maryam bingung Pak.
lagi hamil, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Sampai di situ malaikat Jibril mengatakan, "Alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah." Wahai Sayyidah Maryam, jangan sedih. Sungguh Allah Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Gak sadar Sayyidah Maryam lagi nyender di kurma, ternyata ada anak sungai kecil. Artinya apa? Kau bisa minum dari air tersebut. Orang nahan lapar mungkin bisa, tapi nahan haus itu beratnya luar biasa. Kemudian wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutban janiyya. Ayat selanjutnya lebih luar biasa lagi para hadirin. Ya. Kata Allah, wa huzzi, goyangkan itu apa? Pohon kurma. Goyangkan itu pohon kurma. Artinya ada ikhtiar. Kita ini doa-doa nggak cukup. Doa itu diperintah oleh Allah. Tapi kalau ada orang doa saja nggak ikhtiar, benar apa salah? Sayyidah Maryam begitu lagi dahsyatnya merasakan sakit, tetap disuruh apa bu? Ya, wa huzzi ilaik. Itu ente kan nyender di kurma ke Sayyidah Maryam. Itu pohon kurmanya digoyang. Secara akal, ibu lagi hamil, lemes, goyangin pohon kurma. Jangankan ibu hamil, di sini siapa yang badannya paling steril? Bisa nggak? Secara akal, bukan itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah sedang mengajarkan, hai manusia, ikhtiar terlebih dahulu. Walaupun itu mungkin di luar akalmu, mungkin nggak masuk akal, karena memang akal kita terbatas. Tusakit aliki rukoban janiyah, sehingga pohon kurma yang matang itu terjatuh. Pohon kurma yang matang nih kalau pengen punya anak soleh, kalau yang ibu hamil, banyakin makan kurma. Tapi bukan berarti minumnya air sungai, bukan ya. Minum air putih biasa, kemudian banyak konsumsi buah kurma dengan izin Allah. Itu ketika digoyangkan kurmanya apa? Jatuh. Secara akal nggak mungkin. Susah. Ya Pak DKM juga rasa-rasanya nggak mungkin. Susah. Ada buah kurma ya, belum ada buahnya ya. Mesti dipanjang. Oh iya benar, susah. Apalagi banyak duri. Kemudian ayat selanjutnya, fakuli washrobi wa qarri ayna. Fa imma, di sini titik dulu. Fakuli washrobi wa qarri ayna. Wahai Sayyidah Maryam, udah itu makan. Ya. Makan itu kurma, minum dari anak sungai, wa qarri ayna, dan bersenang hatilah engkau wahai Sayyidah Maryam. Allah ketika memuji seorang hamba, tidak mungkin Allah tidak memberikan solusi. Diujinya kita, pasti Allah di depan sudah menyiapkan apa? Solusi. Kesulitan apapun yang kita hadapi, kalau kita pasrah kepada Allah, pasti Allah akan menolong. Kita hafal semuanya. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kemudian bukan hanya sampai di situ para hadirin. Sayyidah Maryam menghadapi ujian yang luar biasa. Allah kasih solusi yang begitu detail. Nah, ini di dalam tadi masalah lapar, masalah haus, Allah sudah tolong. Masih ada masalah yang kedua. Nanti gimana nih ngadepin orang-orang? Benar kan? Bayangkan kalau tahu Sayyidah Maryam yang terkenal orang yang suci, menjaga kehormatannya, menjaga dirinya, tahu-tahu punya anak, tahu-tahu menggendong seorang putra. Di sini Allah Subhanallah mengajarkan langsung melalui malaikat Jibril alaihissalam. Dikatakan fa imma tariyanna minal bashari ahada faquli inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallimal yawma insiya.
Ini singkat cerita, ini bayi udah lahir, namanya Isa ibnu Maryam. Makanya boleh seorang anak dinisbatkan kepada ibundanya, bukan secara nasab, tapi secara dzurriyyah, keturunan. Secara apa? Ibunya Sunda, bapaknya Jawa, nasabnya ke Jawa, tapi bisa juga dikatakan keturunan Sunda. Paham? Sayyidah Maryam memang gak punya bapak, tapi dia keturunannya Sayyidah Maryam bintu Imran, yaitu orang Bani Israel. Di sini kembali para hadirin, Allah mengajarkan melalui malaikat Jibril alaihissalam mengatakan seperti ini. Wahai Maryam, jika ada seseorang melihat engkau tiba-tiba sudah menggendong seorang bayi, maka fakuli inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallimal yawma insi. Katakan kepada mereka, sesungguhnya aku bernadar kepada Tuhanku shaum. Shaum itu artinya bisa diam, tidak berbicara, bukan hanya puasa. Untuk diam, tidak berbicara kepada manusia. Cerdas nggak? Malaikat Jibril ngajarin kepada siapa? Sayyidah Maryam. Nanti kalau engkau pulang bawa bayi itu, kamu katakan kepada mereka, aku nazar tidak akan berbicara tentang bayi ini. Paham Bu? Kan kalau udah nazar susah Bu, bener gak? Itu kalau Sayyidah Maryam udah nazar kan memutus pertanyaan orang-orang yang bertanya kepada Sayyidah Maryam. Jadi Allah ngajarin melalui malaikat Jibril, hei Maryam, nanti bilang aja sama mereka yang nanti pasti akan bertanya kepadamu tentang putramu Isa. Katakan, ini nadartu lirrahman, aku bernadar kepada Allah yang Maha Rahman, soman falan ukallimal yawma insiya, tidak akan berbicara tentang putraku ini kepada satu orang pun manusia. Kemudian Sayyidah Maryam pulang. Ya, Sayyidah Maryam apa Bu? Pulang ke kaumnya, ke kampungnya. Di ayat selanjutnya disebutkan fa'atat bihi qaumaha tahmil. Sayyidah Maryam pulang membawa siapa Bu? Isa alaihissalam. Kemudian benar Bu, yang dikatakan, yang diwanti-wanti oleh malaikat Jibril benar. Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariyya. Wah, mereka kaumnya itu bertanya kepada Sayyidah Maryam, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Karena ini kaumnya tahu Sayyidah Maryam belum menikah. Sehingga Sayyidah Maryam dikatakan laqad ji'ti syai'an fariyya, sungguh engkau datang membawa kemungkaran yang luar biasa, menghilang sekian lama. Tahu-taunya ketika datang menggendong seorang bayi. Ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a sawi wa ma kanat ummuki baghiyah. Kemudian kaumnya mengatakan, wahai saudaranya Harun, bukan Nabi Harun. Jadi Sayyidah Maryam punya saudara laki-laki namanya tapi bukan Nabi Harun yang bareng dengan Nabi Musa. Ya. Nanti baca terjemah, oh Sayyidah Maryam saudaranya. Makanya penting kita ngaji. Wahai saudara perempuannya Harun, bapakmu itu bukan orang yang jelek. Ente nggak ada keturunan. Keturunanmu orang-orang yang mulia. Wa ma kanat ummuki baghiyah, perempuan ibumu juga bukan pelacur. Ibumu bukan wanita murahan. Walaupun tadi Allah sudah kasih solusi melalui malaikat jin, tapi tetap Sayyidah Maryam didesak. Terus didesak. Kemudian Sayyidah Maryam juga manusia. Fa asyarat ilaihi. Kalian wahai kaumku, wahai seseorang yang menanya tentang diriku, tentang putraku ini, ente tanya sendiri sama itu bayi. Kata Sayyidah Maryam apa? Tanya sendirilah. Fa asyarat ilaihi. Sayyidah Maryam mengisyaratkan kepada bayinya, yaitu Isa ibnu Maryam.
Wah, ini nambah ingkar lagi para hadirin. Itu kaumnya sampai mengatakan, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Hei Maryam, yang benar aja. Masa kita disuruh ngomong sama bayi? Itu kaumnya sampai ngomong kayak gitu, Pak. Ya. Wahai Maryam, yang benar aja. Masa kita nih disuruh berbicara dengan bayi, dengan seorang yang masih digendong, gimana ceritanya? Kemudian subhanallah, ini poin daripada judul pada malam hari ini. Walaupun mohon maaf saya nariknya agak jauh ayatnya, tapi ini adalah poin. Qala inni Abdullah. Ketika Sayyidah Maryam mengisyaratkan kepada putranya, kemudian orang-orang ingkar. Wahai Maryam, bagaimana kita ini tanya sama bayi yang baru lahir, yang masih digendong? Allah memudahkan, menjadikan lisan itu bayi Nabi Isa bisa berbicara. Coba, apa kata-kata yang pertama kali keluar dari lisan Nabi Isa? Qala inni Abdullah. Hai engkau yang bertanya, ketahuilah sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Ini Nabi Isa sendiri nih, lagi masih bayi, ikrar. Dan ini pukulan telak bagi yang menganggap Nabi Isa adalah Tuhan. Sedangkan keluar dari lisan Nabi Isa sebagai mukjizat yang diberikan oleh Allah, ketika bayi yang keluar kata-katanya adalah Inni Abdullah. Wahai kaum, ketahuilah sesungguhnya aku hamba Allah. Ada nggak kata-kata sesungguhnya aku anak Tuhan? Sayyidah Maryam mengatakan sesungguhnya aku hamba Allah subhanahu atani kitab. Ini masih bayi. Nanti aku akan diberi kitab. Kitab yang diberikan kepada Nabi Isa apa? Injil. Kemudian waja'alani nabiyya. Nanti Allah akan menjadikan diriku seorang masih apa, Bu? Masih bayi. Nabi Isa alaihi. Kemudian waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya. Dan Allah jadikanku membawa keberkahan. Setiap nabi, setiap rasul pasti membawa apa? Keberkahan dimanapun aku berada. Dan Allah mewasiatkan diriku, ini bayi nih Allah, ya, untuk menjalankan sholat. Berarti di antara wasiat Nabi Isa untuk menjalankan apa? Sholat. Berarti dari zaman Nabi Isa ada itu namanya syariat sholat. Walaupun mungkin tata caranya berbeda, tapi syariat sholatnya buktinya Allah sebutkan di dalam Al-Quran melalui lisan Nabi wa awsani bis shalah. Allah mewasiatkan diriku menjaga sholat. Itu hubungan dengan Allah. Waz zakah, dan juga membayar zakat, itu hubungan dengan sesama manusia. Madum tuhayya, selama aku masih hidup. Pak, selama kita masih hidup jangan tinggal sholat. Yang mampu jangan sampai tidak mengeluarkan zakat. Ayat selanjutnya, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan aku diperintah untuk berbakti kepada ibundaku. Ini bahasa Al-Quran luar biasa. Di ayat tersebut tidak mengatakan aku berbakti kepada kedua orang tuaku. Ini pukulan telak juga, bahwasanya Allah bukan ayah daripada Nabi Isa yang dituduhkan mereka. Bahasa Allah jelas, dan aku diperintahkan berbakti kepada ibundaku. Tidak mengatakan apa? Kedua orang tuaku atau ayah dan ibuku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan Allah tidak berkehendak menjadikan diriku seorang yang sombong dan juga buruk. Kemudian
wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Semoga keselamatan, kesejahteraan tercurah kepada diriku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku mati, dan pada hari nanti aku dibangkitkan. Kemudian Allah katakan, dzalika Isa ibnu Maryam. Itulah Isa ibnu Maryam, putra daripada Sayyidah Maryam. Qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun.